welcome back to Humaira Corner. Jumpa lagi bareng saya, Mishi, sebuah channel education. Oke, kali ini Miss G mau kasih materi tentang explanation text. Nah, ini biasanya teksnya ada di kelas 11, SMA, ataupun SMK. Oke, sebenarnya explanation text itu apa sih? Oke, jadi explanation text is a text that tells process relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Nah, jadi teks ini berkaitan tentang bagaimana sebuah proses natural atau proses alami, baik itu sosial yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau saintifik ataupun budaya ataupun fenomena itu bisa terjadi. Oke, jadi pada explanation text is to say why and how the forming of the phenomena. Jelaskan bagaimana sih sesuatu itu bisa terjadi atau mengapa sesuatu itu bisa terjadi. Nah, masih di sini ada fenomenanya. Dan biasanya kita temukan text explanation ini pada hal yang berkaitan dengan IPA, geografi, atau dalam buku sejarah. Nah, itu tadi definisi tentang explanation text. Oke, next, selanjutnya jenis structure-nya apa aja sih? Nah, yang pertama, general statement. Nah, states that issues which are to be explained. Nah, dalam general statement ini adalah mencakup isu atau hal apa sih yang akan menjadi pembahasan atau yang akan dijelaskan. Oke, setelah itu ada sequence explanation. States of a series of steps which explain the phenomena adalah bagian yang menjelaskan tentang tahapan-tahapan dari terjadinya fenomena tersebut. Dan terakhir yaitu closing is a part of sequence explanation, merupakan bagian akhir dari sequence explanation itu. Oke, next kita lanjut ke language features-nya. Kira-kira apa aja sih language features-nya? First, featuring genetic participants such as sun, rain, animals, plant, etc. Nah, dimana pada explanation text ini berfokus pada partisipan atau sesuatu yang bersifat umum seperti mentari, hujan, binatang, tumbuhan, dan sebagainya. Next, using chronological connection such as to be with, next, after that, etc. Nah, di mana pada explanation text ini kita akan temukan kata penghubung yang beraturan. Contohnya dimulai dari, setelah itu, kemudian, to begin with, next, after that, etc. Nah, after it, in explanation text, it is using cause and effect sentence. Nah, dia menggunakan kalimat sebab akibat. Nah, gitu, mengapa suatu terjadi dan apa akibat dari sesuatu itu bisa terjadi. Setelah itu, using passive voice pattern. Jadi, dalam explanation text kita akan temukan kalimat passive voice di mana yang diawali dengan objek, baru kemudian pelakunya ada di belakang. Oke, nanti kalau untuk passive voice, nanti kalau ada waktu saya bahas deh. Setelah itu, using simple present tense. Oke, finally using simple present tense. Jadi dalam explanation text kalimatnya ditulis dalam format simple present tense. Berarti kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk pertama ya. Oke, this is the example of explanation text with the title How the Earthquakes Happen. Nah, bagaimana gempa bumi itu bisa terjadi. Nah, jadi jenis structure-nya itu tadi seperti yang setelah Miss jelaskan. Pertama ada general statement, kemudian sequence of explanation. Nah, jadi general statement ini biasanya in the first paragraph, and then after that, that's all quick sequence of explanation. Nah, untuk sentence terakhir dari sequence of explanation itulah we call as closing. Oke, jadi pada general statement di situ dijelaskan adalah hal-hal umum tentang si gempa bumi. Nah, di mana di situ disebutkan bahwa earthquake is one of the most destroying natural disaster. Gempa bumi itu merupakan salah satu kejadian alam yang sangat merusak gitu. Nah, biasanya ini terjadi juga di sekitar Jawa Barat yang mengakibatkan banyak sekali terjadi. Kemudian pada paragraf pertama
kemudian ditanyakan why did it occur. Nah, itulah yang nanti akan dijelaskan pada sequence of explanation. Nah, focus on sequence of explanation. Nah, di sini dijelaskan bagaimana sih gempa bumi itu terjadi gitu. Okay, we start from first sentence in paragraph 2. Earthquakes are usually caused when rock underground suddenly breaks along a fault. Nah, di mana biasanya gempa bumi terjadi jika ada bebatuan di bawah tanah itu biasanya dia retak atau patah seperti itu. Kemudian, this sudden release of energy causes seismic waves, di mana akan mengakibatkan sebuah aktivitas yang disebut sebagai seismic waves. Oke, jadi seismic wave atau gelombang seismik ini berasal dari dalam bumi. It makes the ground shake, nah, membuat bumi itu bergoncang. Nah, gitu. When the two blocks of the rocks of the two plates are rubbing against each other, they stick a little. Nah, biasanya kalau misalnya ada dua patahan dari lempengan benua seperti itu, dia patah, maka dia akan bergerak sedikit. Nah, tetapi mereka ini bergeraknya nggak lembut gitu ya. Nah, ketika batuan ini saling menekan satu sama lain, tapi mereka nggak bergerak gitu. Setelah beberapa lama, kemudian batuan tersebut bisa patah karena diakibatkan oleh tenaga yang naik ke atasnya, seperti itu. Nah, itu tadi contoh dari explanation text, yaitu tentang bagaimana gempa bumi itu bisa terjadi. Okay, that's all about explanation text. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and like. See you on my next videos. Bye.